Dari 4 sampai 5 tahapan ini tentu saja, namanya saja tahapan, harus dilalui oleh kita yang beramar ma'ruf nahi mungkar satu tahap demi satu tahap. Yang artinya sebelum kita menjalankan atau melakukan tahapan yang pertama dilarang, nggak boleh kita melakukan tahapan yang kedua atau bahkan jujuk pada tahapan yang kelima seumpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, teman-temanku sekalian, saudaraku dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bisa saling bertegur sapa melalui channel YouTube kami ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kesekian kali atau mungkin yang baru bertemu betul-betul menjadi pertemuan yang penuh berkah, penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, saudaraku sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami sangat tertarik untuk menyampaikan atau mengangkat satu hal yang sangat penting, bukan menurut kami tapi menurut pandangan umum para ulama yang tentu saja mengekor dan berkiblat dari pandangan umum Rasulullah Muhammad SAW kaitannya dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Pada video sebelumnya sudah kami sampaikan betapa pentingnya peran amar ma'ruf nahi mungkar dalam kelanjutan, dalam tanda kutip, beragama kita sebagai umat Islam. Namun perlu juga kita untuk mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana tata cara kita menjalankan perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tidak terjebak dengan satu sikap kesembronoan, satu sikap kesewenang-wenangan terhadap sesama, mengatasnamakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang begitu mulia. Sehingga dalam hal ini Imamun Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentu saja berangkat dari hadis Rasulullah SAW membagi tahapan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi 4 besar atau bisa dikatakan 5 bagian, karena nanti yang keempat menjadi 2 bagian. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari 4 sampai 5 tahapan ini tentu saja, namanya saja tahapan, harus dilalui oleh kita yang beramar ma'ruf nahi mungkar satu tahap demi satu tahap. Yang artinya sebelum kita menjalankan atau melakukan tahapan yang pertama dilarang, nggak boleh kita melakukan tahapan yang kedua atau bahkan jujuk pada tahapan yang kelima seumpamanya. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahapan yang pertama atau darajah yang pertama dari konsep atau tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah at-ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu adalah kasih tahu, memberikan pengetahuan atau bisa dikatakan mengingatkan kepada pelaku satu kemungkaran bahwa apa yang saat ini dia lakukan adalah merupakan kemungkaran. Mengingatkan, memberi pengetahuan, kan teman, yang Anda lakukan saat ini adalah kemungkaran yang apabila tidak Anda tinggalkan akan berdampak demikian, demikian, demikian. Ini ta'rif. Ini tahapan yang pertama yang harus dilalui oleh siapapun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, tahapan yang pertama belum dilakukan, larangan keras untuk masuk ke tahapan berikutnya dan berikutnya lagi. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana orang yang melakukan sebuah kemungkaran sudah kita takrif, sudah kita kasih tahu, sudah kita peringatkan mengenai mara bahaya yang akan dia peroleh bila mana tidak segera menghentikan kemungkarannya, tapi dia masih tetap saja melanjutkan kemungkaran yang dia lakukan, menjalankan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka baru ada tahapan berikutnya yang bisa kita ambil sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini.
Apa itu? Yang kedua adalah melarang teman atau orang lain yang sedang melakukan kemungkaran tersebut dengan cara memperingatkan atau melarangnya dengan mau'ilah, dengan memberinya nasihat, dengan menasihati dia, dengan memberikan dalil-dalil syar'i dan lain sebagainya, dan tentu saja ancaman-ancaman Allah yang akan diberlakukan atau yang akan dia terima bila mana tidak segera menghentikan. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama hanya memperingatkan, hanya kasih tahu bahwa apa yang Anda lakukan adalah kemungkaran. Bila mana masih melakukan kemungkaran tersebut, masih melanjutkan, tidak menghentikan kesalahan atau perbuatan dosanya, maka kita ambil tahapan yang kedua yang berupa mau'idhah, menasihati dia. Tentu saja dengan menggunakan bahasa, dengan menggunakan tutur kata yang penuh dengan akhlakul karimah, yang mulia, yang layyin, yang halus, yang lembut. Itu tahapan yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, bila mana tentu saja objek yang kita nahi mungkari masih terus menjalankan kemungkarannya. Sudah dikasih tahu kalau itu mungkar, sudah kita nasihati, sudah kita pituturi, tapi masih melakukan kesalahannya, maka kita boleh untuk masuk atau naik pada tahapan yang ketiga, yaitu dengan cara at-ta'nif bil qaul al-ghulidh, adalah memberikan peringatan keras. Memberikan peringatan keras, ingat, bukan kasar. Peringatan keras terhadap pelaku kemungkaran tentu saja masih dengan ucapan, masih dengan peringatan menggunakan lisan kita, tapi dengan nada, dengan peringatan yang lebih keras dibandingkan tahapan yang kedua sebelumnya. Itu bila mana tahapan 1, 2 ternyata masih belum bisa mengingatkan atau menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh teman atau saudara kita. Tingkatan atau tahapan berikutnya, bila mana masih saja dia tidak menghiraukan, tidak mengindahkan peringatan kita, tidak mengindahkan nasihat kita, bahkan tidak mengindahkan peringatan keras yang kita lakukan kepada mereka, maka baru kita bisa masuk pada tahapan yang keempat, yaitu dengan cara mengeksekusi, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini ada 2 macam. Makanya tadi kita sampaikan dibagi menjadi 4 sampai 5. Karena pembagian yang keempat ini yang meliputi aktivitas fisik dalam rangka untuk menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, aktivitas fisik yang berupa mengambil atau memusnahkan alat yang digunakan untuk dia melakukan kemungkaran. Seperti halnya seumpamanya ada teman kita sedang melakukan perbuatan mabuk, minum minuman keras. Maka aktivitas fisik, artinya tindakan fisik sebagai bentuk nahi mungkar kepada mereka adalah bagian yang keempat. Tahap yang pertama adalah dengan cara mengambil minuman kerasnya, mengambil alat yang digunakan untuk kemungkarannya. Dan kegiatan fisik atau tindakan fisik yang kedua, yang ini adalah tahapan yang terakhir, adalah dengan melakukan kegiatan fisik, mengeksekusi, melarang, mencegah orang lain yang sedang melakukan kemaksiatan tersebut dengan perbuatan fisik, dengan tindakan fisik yang langsung menuju kepada diri, tubuh atau badan si pelaku. Sekali lagi, ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk nahi mungkar, untuk melarang, untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti teman kita supaya tidak melanjutkan kemungkarannya, bukan untuk menyakiti apalagi membinasakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, tindakan fisik yang kelima yang mengarah kepada tubuh, kepada badan sang pelaku kemungkaran, ini setelah melalui proses dari tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, baru yang kelima. Yang artinya, sahabatku dimanapun kalian berada, kok kita melakukan nahi mungkar, melihat ada kemungkaran, karena taunya ada hadis yang menyatakan man ra'a minkumul mungkar, barang siapa yang melihat seseorang di antara kalian melakukan satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan menggunakan tangannya, kalau gak mampu dengan lisannya, kalau gak mampu baru ingkar dengan hati. Jangan sampai kita hanya bermodalkan hadis ini tanpa kembali mempelajari bagaimana yang dimaksud hadis ini, tentu saja sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama.
sebagai orang-orang yang memang punya kapasitas untuk memahami itu jauh di atas kita. Lalu kemudian ada orang melakukan kemungkaran, langsung kita rubah, langsung kita lakukan tindakan fisik yang ujung-ujungnya justru terjadi pergesekan sosial di antara sesama, bahkan sesama umat Islam, yang tentu saja bukan kemanfaatan yang akan diperoleh dari tujuan amar ma'ruf nahi mungkar yang mulia, tapi justru kemadorotan yang akan terjadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah tahapan 5 nih, atau 5 tahapan ini, apakah serta-merta bisa dilakukan oleh semua orang terhadap semua orang yang lain? Atau ternyata ada pemilahan-pemilahan tentang siapa dan pada siapa? Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita dalami, supaya sekali lagi tujuan mulia, maksudul a'zam dari amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul bisa tercapai sesuai dengan cita-cita Rasulullah. Bukan sebaliknya, malah justru akan mendatangkan dampak-dampak yang justru jauh lebih besar daripada kemungkaran yang mau kita rubah tersebut. Maka dari itu penting untuk sekali lagi kita mempelajarinya, siapa dan kepada siapa, yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Maka ikuti terus video kami, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.